Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Nah, tadi kita telah belajar tematik dan tugasnya jangan lupa dibuka ya. Dilihat di YouTube, kemudian dikerjakan di buku tematiknya. Nah, nanti pengerjaannya bisa dikumpul sekalian dengan absen. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi akidah akhlak yang bukunya seperti ini ya. Maksud ini, Ibu jelaskan ulang sedikit tentang syahadat. Nah, jadi Ibu jelaskan ulang sedikit tentang syahadat, yaitu syahadat itu artinya persaksian. Jadi diingat, syahadat itu artinya persaksian. Nah, kemudian syahadat itu juga digunakan untuk orang yang masuk Islam, termasuk kita. Nah, apalagi saat kita baru lahir, kita diazankan dengan lafaz syahadat. Nah, kemudian kalimat syahadat itu mengandung dua, yaitu tentang Allah dan Nabi Muhammad. Nah, jadi Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian syahadat itu di halaman 4 ada dua. Syahadat itu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, jadi syahadat tauhid itu bisa dibaca di halaman 4 itu dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu syahadat tauhid. Kemudian syahadat rasul. Syahadat rasul itu Nabi Muhammad atau sifat-sifatnya yang harus kita teladani. Nah, bunyi syahadat rasul yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ada juga di halaman 5 bisa dibaca. Nah, itu syahadat rasul yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini juga memiliki beberapa sifat mulia, yaitu ada 4 sifat. Pertama ada sidik, amanah, tablik, dan patonah. Nah, sidik itu artinya benar, amanah itu dapat dipercaya, tablik itu menyampaikan, kemudian fatanah itu artinya cerdas. Jadi anak-anak ibu bisa dibaca di halaman 5 sifat-sifat Nabi yang kemudian nanti bisa dihafal di rumah. Nah, jadi syahadat tadi ibu ulangi, syahadat itu artinya persaksian, kemudian syahadat tauhid dan syahadat rasul itu disebut syahadatain, yang artinya berarti dua persaksian. Jadi kalau dua persaksian itu disebut syahadatain. Jadi itulah penjelasan sedikit tentang syahadat dan pembagian syahadat, kemudian juga sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, untuk di halaman 6 di situ juga dikatakan syahadat tauhid itu mempunyai arti Allah itu tidak boleh disekutukan. Jadi Allah itu esa. Esa itu adalah satu. Jadi Allah itu tidak boleh disamakan dengan apapun dan siapapun. Nah, misalnya nih ada kita menyembah kuburan, itu tidak boleh. Jadi hanya boleh menyembah Allah adalah satu-satunya. Kemudian juga pohon tidak boleh dipuja. Karena apa? Karena dia bukan Tuhan kita. Nah, pemujaan seperti kuburan, pohon besar itu adalah perbuatan syirik. Yaitu syirik itu artinya menyembah selain Allah. Itu tidak boleh. Jadi perbuatan syirik itu dilarang karena perbuatan syirik itu menduakan Allah. Nah, perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang dosanya sangat besar. Jadi dosanya besar. Jadi anak-anak ibu pahami arti syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul itu di bukunya dari halaman 3, 4, dan 5, 6 juga dipahami. Nah, ada juga waktu pengucapan syahadat. Pengucapan syahadat itu tadi di awal sudah Ibu jelaskan. Waktu pengucapan syahadat ketika akan masuk Islam kita mengucapkan syahadat. Kemudian ketika azan dan iqomah, ketika bayi baru lahir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian waktu sholat, kemudian pun kita akan meninggal juga mengucapkan kalimat syahadat. Nah, jadi di buku kalian juga sudah lengkap, silakan dibaca. Kemudian di
di halaman 10 itu ada rangkuman. Rangkuman itu juga kalian bisa baca karena rangkuman itu adalah semua hal-hal penting yang dipelajari. Itu apa itu arti syahadat? Syahadat ada 2, kemudian kapan waktu pengucapan syahadat. Nah, sekarang tugasnya yaitu mengerjakan uji kompetensi halaman 11 sampai halaman 13, yaitu bagian ABC-nya saja. Nah, jadi itu yang dikerjakan nomor 1 sampai 10 saja. Bagian ABC-nya atau soal objektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.